Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya menunaikan ibadah, memudahkan kita untuk menunaikan hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pula menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih Ramadan yang bimasyiatillah kita akan menjumpainya tidak beberapa hari lagi. Nah, dan tentunya seorang muslim dia harus melakukan amal ibadah apapun itu didasari dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, orang puasa kita puasa, dan mana dalilnya untuk kita harus puasa Ramadan itu? Mana dalilnya kita itu sahur sampai azan subuh dikumandangkan, bukan imsak. Mana dalilnya kita ini berbuka ketika dikumandangkan azan maghrib atau terbenamnya matahari? Pakai dalil. Semua ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali datang dalil tuntunan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengacu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal ibadah yang kita lakukan, maka kita memang ada kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, andaikan kalian memang jujur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah akan mencintai kalian. Tanda jujur cinta seorang hamba, dia menjadikan semua gerak-gerik diamnya dalam ibadah ada acuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah seorang muslim dia dikatakan berittiba kepada Nabi, tidak lagi taklid. Apa itu ittiba? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi, bukan taklid. Apa itu taklid? Mengikuti orang tanpa jelas sumber dalilnya.
mengikuti ustadz, mengikuti ini itu tanpa ada sumber dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, tanpa hujah istilahnya. Taklid itu mengikuti seseorang tanpa hujah. Hujah adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita sudah lalui pembahasan tentang sifat sholat Nabi, mana dalilnya kita mengangkat kedua tangan kita, mana dalilnya kita menelunjuk ketika kita sholat, mana dalilnya ketika kita salam, mendahulukan salam ke kanan dulu, nggak ke kiri dulu, apa yang kita ucapkan, sudah disebutkan dalilnya masing-masing. Nah, sekarang ibadah Ramadan, ini bukan ibadah yang bisa kita kerjakan setiap harinya, tapi Allah syariatkan Ramadan setahun sekali di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ingin Allah benar-benar gugurkan dosa-dosa hamba tersebut nol. Betul-betul dia seperti terlahir kembali. Selesai Ramadan, habis dosanya. Tapi kalau kita tidak melakukan yang seharusnya, ya, sebagaimana doa Jibril alaihi salatu wassalam, sengsaralah, binasalah, tersungkur wajahnya ke dalam lumpur neraka bagi mereka yang mendapatkan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan dan Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka. Kalau di bulan Ramadan Allah tidak gugurkan dosa-dosa kita, maka ancamannya seperti itu. Jadi memang ada tuntutan. Ada perbuatan lebih. Selain Ramadan ada puasa juga. Ada puasa juga. Di selain Ramadan ada qiyamul lail, tahajud ada. Di selain Ramadan ada sedekah. Di selain Ramadan ada qiraatul Quran, baca Quran ada. Ada zikir, ada istighfar, ada tobat. Tetapi mereka memberikan porsi yang lebih di bulan Ramadan itu. Berbeda dengan di hari-hari lain. Syawalnya, Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya. Berbeda Ramadan dengan bulan-bulan lain. Memang agar dosa kita tuh gugur. Dan kalau seandainya, sebagaimana telah disampaikan pada pekan lalu, di bulan Ramadan, Allah tidak ampuni dosa kita. Kecil kemungkinan untuk Allah akan ampuni dosa kita di bulan-bulan lain. Kalau Allah tidak limpahkan kasih sayangnya kepada kita, rahmatnya kepada kita di bulan Ramadan, maka kecil kemungkinan dia akan mendapatkan kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan jangan harap atau kecil kemungkinan. Sudah kita bahas kan bagaimana pengkondisian Allah Subhanahu wa taala untuk Ramadan agar tergugurkan dosa seorang hamba. Nah, untuk kita melakukan ibadah demi ibadah di bulan Ramadan itu, seorang muslim itu harus dasari dengan ilmu agama tadi. Mana dalilnya? Makan minum itu sampai azan subuh atau terbit fajar, bukan sampai imsak. Sejak kecil kita diajarkan imsak, nggak boleh makan lagi tuh. Mana dalilnya pas imsak masih boleh kita makan, masih boleh kita minum. Orang bilang imsak, kita tetap makan. Dan gak ada makruhnya sama sekali. Ya. Nah, jadi insya Allah pada pagi ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu hendaknya didasari dengan dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Maka ibadah kita itu tidak taklid lagi. Taklid itu dibawa terus dituntun gitu terus. Mau dibawa kemana aja ikut aja. Ya, mau bawa masuk ke lubang. Nah, itu namanya taklid. Ya. Nah, kayak orang buta dia dipapah kemana aja dia nggak tahu tuh. Entah dia papah masuk ke dalam jurang atau dia ke masjid nggak tahu dia. Itu namanya taklid. Ya, dia tergantung yang bawanya kemana. Nah, sedangkan seorang muslim haruslah dia berittiba. Dasar
dia melakukan ibadah itu ada contoh dari Nabi SAW, bukan taklid lagi. Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW semuanya itu adalah al-haq, kebaikan, kebenaran, surga, ya. Dan itu memang tujuan kita hidup. Baik. Nah, kita sudah memasuki tanggal 28 Sya'ban. Ya, anak akan pilih-pilih nggak, karena nggak ada waktu lagi ya untuk membahas fikih Ramadan secara urut kayak gitu ya. Nggak ada waktu lagi ya, karena besok akan masuk lusa bisa jadi, atau besok lusanya bisa jadi udah masuk Ramadan. Dan sudah banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi yang akan dibahas pada pagi ini adalah apa yang akan kita amalkan dari sejak hari ini, ada syariatnya, hari ini sampai Allah mudahkan kita masuk bulan Ramadan. Nah, untuk hari ini, ya, untuk hari ini kita dilarang untuk berpuasa. Sekarang hari apa sebenarnya? Hari Kamis ya. Kan boleh puasa Senin Kamis ya enggak? Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, hari ini hari terlarang untuk puasa sunnah Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuqaddimu Ramadhan bi shaumi yaumin aw yaumain." Jangan kalian dahulukan puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Kecuali seseorang yang dia terbiasa dengan puasanya. Dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, hari ini boleh dia puasa untuk puasa yang biasa dia kerjakan Senin Kamis. Nggak terbiasa dia puasa Senin Kamis, tiba-tiba rajin aja Kamis ini mau puasa. Nggak boleh. Ya, ini hari terlarang. Sehari 2 hari sebelum Ramadan untuk puasa, namanya Shaum Yaum Asyak. Yaumus Syak. Ya, hari yang diragukan. Terlarang untuk seseorang berpuasa sunnah. Ya, apalagi kalau niatannya nanti pas hari Sabtu nih, dia puasa juga. Kalau masih Sya'ban mah, bios sunnah Sya'ban. Kalau udah masuk Ramadan, alhamdulillah puasa wajib Ramadan. Oh, ini lebih terlarang lagi yang seperti ini. Ya, nggak bisa puasa wajib digabungkan dengan puasa sunnah. Nggak jelas niatannya. Ini mau niat puasa apa nih? Nah, ini di antara fikihnya yang pertama. Ya, tidak boleh kita mendahulukan Ramadan 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa dengan puasa sunnahnya, maka dia boleh untuk puasa sunnah di hari Senin Kamisnya, atau puasa Daud. Misalnya besok nih, besok belum puasa. Besok masih tanggal 29 Sya'ban. Orang puasa, ada yang puasa Daud pas besok jadwalnya. Boleh. Boleh, karena dia sudah terbiasa melakukan puasa tersebut. Jadwalnya memang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah penetapan bulan Ramadan. Ya. Banyak di negeri kita ini macam-macam aneh dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ada yang mengikuti air pasang laut, air pasang surut laut ya. Nah, jadi tolak ukurnya menetapkan bulan Ramadan itu dengan pasang surut air laut. Di Madinah, laut di mana? Rasulullah di Madinah, Rasulullah di Mekah, nggak ada laut di sana. Kemudian ada menurut perhitungan ini dan itunya lah, ya. Coba. Negara di mana terkumandangkan azan menyeluruh, apakah di Indonesia saja? Enggak kan? Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Yaman, Maroko, Tunis, Jazair, Libya, ya, Mesir, apalagi itu. Negara kaum muslimin banyak di dunia ini. Hanya satu di Indonesia yang boleh ormas berbeda dengan pemerintah. Hanya satu di Indonesia, hanya satu di dunia ini.
Coba lihat negara-negara lain, ada mereka kaum muslimin berbeda dengan pemerintahnya? Nggak ada. Untuk menjaga, di antara untuk menjaga kedaulatan NKRI sebenarnya, untuk menjaga kedaulatan negara. Nggak ada diberi kelapangan siapapun ormas atau kelompok untuk berbeda dalam penentuan bulan Ramadan atau Syawalnya. Seperti itu memang. Di mana-mana dunia nih sekarang kita bisa lihat televisi ada semuanya, ya, atau media-media sosial, ya, nggak ada yang berbeda, cuman di Indonesia aja. Yang satu dipasang air pasang laut lah, apa namanya tadi, pasang surut air laut lah. Yang satu pakai ilmu-ilmu hisab. Ya, ilmu hisab itu hanya mendekatkan, bukan untuk memastikan, ya. Dan yang megang kewenangan adalah pemerintah. Baik, sekarang gimana sih cara menentukan masuknya bulan Ramadan itu? Sekarang tanggal berapa tadi? 28 ya, 28 Sya'ban. Nah, besok tanggal 29 Sya'ban. Besok tanggal 29 Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihatnya, nya ke sini, nya kata ganti bahasa Indonesianya, domir kata ganti ya. Nya di sini adalah hilal. Hilal, bulan sabit. Bulan sabit. Ya. Apabila kalian melihatnya bulan sabit, puasalah kalian. Apabila kalian melihatnya bulan sabit lagi nanti tanggal 29 Ramadan, maka berlebaranlah kalian. Jadi tanggal 29, patokannya tanggal 29 bulan. Mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, mau bulan Ramadan. Jadi penentuan besok itu berpindah bulan, itu di tanggal 29 Sya'ban kita lihat di tempat terbenamnya matahari. Ada nggak di Bandung kita bisa lihat sunset di mana? Sunset. Terbenam matahari betul-betul kelihatan di Pelabuhan Ratu, mah jelas. Di Pelabuhan Ratu tuh, Pelabuhan Ratu betul-betul kita melihat cakrawala ufuk barat di mana terbenam di mana terbenamnya matahari. Betul-betul cekas di Pelabuhan Ratu. Ya, nggak tahu kok di Bandung ada nggak? Mungkin di gunung mana susah. Kalau di Pelabuhan Ratu, ya diantaranya banyak, di ujung kulonnya juga ada, di beberapa titik ini bisa terlihat matahari itu benar-benar tenggelam di cakrawala ufuk barat seperti itu ya. Nah, ketika matahari tenggelam di ufuk barat tanggal 29 besok, berarti tanggal 29 Sya'ban, lihat tuh di tempat terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, sudah lingkaran matahari sudah terbenam betul. Nah, kita fokus betul. Penglihatan nih. Di tempat terbenamnya matahari tersebut, nanti muncul nggak hilal? Muncul nggak hilal? Yaitu bulan sabit. Bukan bulan yang kita lihat bulan sabit yang agak gendut di tengahnya. Enggak. Memang dia masih berbentuk benang. Hampir seperti benang. Ya, dan warnanya pun masih agak putih, belum kuning lagi. Ada memang sudah kuning, ada udah agak matang dikit, udah agak tinggi sedikit. Ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya terlihat dia cuman kurang lebih 12 menit. Nah, 12 menit turun lagi kayak gitu. Ya. Seperti itu. Kalau terlihat itu hilalnya. Itu bulan sabitnya. Nah, itulah bulan pertama setiap bulan tuh kayak gitu. Ya. Berarti itu sabit Ramadan. Itu hilal Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Ba'dal Isya kan maghrib nih. Ba'dal Isya udah tarawehan kita. Gitu kalau kita melihat hilal besok tanggal 29 Sya'ban di waktu maghrib. Ketika matahari terbenam, kan matahari terbenam betul, habis matahari langsung Allahu Akbar, azan maghrib kan. Nah itu kita lihat tuh, fokus, ada matahari keluar, ada hilal keluar, berarti itu hilal Ramadan. Jelas ini insyaallah. Nah, kata Rasulullah, fa in ghumma alaikum, fa in ghubbiya alaikum, wa hala bainakum wa bainahu
Fa'akmilu iddat Sya'ban 30. Apabila terghaim oleh kalian, untuk kalian. Maksudnya apabila ada ghaim, ghaim itu awan. Kalau tertutupi awan kan musim hujan nih, apalagi sore, ya nggak kelihatan, matahari terbenam aja bisa jadi nggak kelihatan karena hujan, karena awan, ya ghaim. Au ghubbiya alaikum, atau tiba-tiba datang asap, kebakaran hutan. Atau ahala bainakum, apapun yang menghalangi kalian dari melihat hilal tersebut, kabutkah, asapkah, awankah, atau apapun itu, kata Rasulullah SAW, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sabtu masih, kalau nggak kelihatan nih, karena hujan nih, berarti masih Sya'ban. Walaupun ada hilal itu ada, kelihatan mungkin ya oleh orang sono nggak tahu, kita kelihatan mungkin, tapi kita nggak kelihatan nih, maka kita sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti hari Ahad nih kita puasa. Gitu ya. Jadi ada dua cara kita dalam menetapkan masuknya bulan. Yang pertama dengan kita melihat hilal, maka itu adalah hilal Ramadannya, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kalau tidak terlihat bulan sabitnya, ya. Baik. Kata yang menulis yang apa nih, ilmu hisab ini, ya, sanes ilmu hisab ieunya, ilmu hisab menulis, ya. Kata yang ngitung-ngitung, ya, sudah ada besok itu hilal. Entah berapa derajat, Anda sendiri nggak tahu ya. Jadi kayak gini. Bulan mengitari bumi itu kan nih gini, bulan kayak ini. Itu 360 derajat. Kalau gitu 350 derajat ya. 360 derajat selama 24 jam. Ya kan? Memutar kayak gini itu 24 jam 360 derajat. Bulan. Berarti 24 jam kali 60 menit berapa, Bang Felis? Cepat Bang Felis biasanya. Atau Kang Oscar yang hitung-hitung kayak gini nih. 24 kali 60? 1440 bagi 360 derajat. Berarti 1440 menit 24 jam teh. Ya. Satu keliling kayak gini, bulan mengelilingi bumi itu selama 1440 menit atau 24 jam istilahnya. Bagi 360. 4. Setiap derajat itu 4 menit. Setiap derajat, 1 derajat 4 menit. 2 derajat 8 menit. 3 derajat 12 menit. Jelas ini? Kemudian 4, terus kali 4. 4 menit. Jelas ini ya? Ketika menurut perhitungan masih 1 derajat atau 0,5 derajat. Hilal sudah ada di cakrawala. Ini misalnya cakrawala nih ya. Meja ini cakrawala nih. Nah, naik hilal itu naik cuman setengah derajat. Jadi enggak 1 derajat, itu bisa katakan ada 90 derajat kan? Ada 90 derajat. Kalau dari sini ke sini 180 derajat, ya enggak? Kalau ke sini kan 90 derajat. Nah, ini cuman 1 derajat. Ada 0,5 derajat, sedikit aja muncul lagi. Ada 1 derajat, ada 2 derajat, ada 3 derajat, semakin naik nih. 3 derajat, 4 derajat, sampai 90 derajat di sini. Kalau udah di atas berarti 90 derajat, kan begitu? Nah, ini cuma 0,5 derajat, 1 derajat, 2 derajat bagi mereka bulan sabit secara astronomi itu nggak bisa terlihat oleh mata manusia. Kenapa? Udah 8 menit padahal nih. 1 menit tadi kan 8 derajat, 1 menit 4 derajat, 2 derajat, 1 menit kan 1 derajat kan 4 menit. Berarti 2 derajat 8 menit. Bagi mereka, bagi semua orang-orang astronomi, nggak akan bisa terlihat bulan sabit itu. Kenapa nggak bisa terlihat oleh mata manusia? Kenapa? Karena tadi Anda bilang masih muda. Masih muda. Bulan sabit itu masih tipis, naik, kemudian matahari kan baru turun. Matahari baru turun, cahayanya kan masih nyorot tuh. Cahaya masih nyorot. Dengan itu maka
hilal ini lemah dia untuk bisa terlihat oleh orang-orang yang di sono yang ngelihatnya. Jelas nih ya? Nah, ketika hilal sudah 3 derajat, berarti berapa? 12 menit. 12 menit lumayan tuh. Jadi 12 menit naik, 12 menit matahari turun kan nih. Jadi berapa tuh? 24. Ya kan kira-kira turun kan? Nah, berarti matahari sudah melemah dia cahayanya ke atas dan hilal dia sudah semakin tinggi. 3 derajat kelihatan. Jadi kata mereka kalau 3 derajat itu terlihat. Kalau di bawah 3 derajat itu tidak terlihat. Nah, bagi yang ngitung-ngitung ini, selama hilal sudah ada, mau 0,5 derajat atau 1 derajat atau 2 derajat, yang penting hilal sudah ada, walaupun tidak terlihat oleh manusia, yang penting hilal sudah ada, katanya. Maka masuk Ramadan. Yang penting hilal sudah ada, kata mereka, hilal ada. Ya. Walaupun tidak terlihat oleh mata manusia. Menurut perhitungan sudah ada, berarti sudah masuk Ramadan. Gitu ya. Kalau kita menurut hadis Nabi nggak masuk Ramadan karena tertutup, karena tidak terlihat oleh mata manusia. Walaupun ada hilal. Ya, patokannya adalah kita melihatnya. Bukan ada atau tidak adanya hilal. Kata Rasulullah, fa'in hala bainakum wa bainahu, andaikan tertutupi antara kalian dengan hilal, ada yang menghalanginya, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini yang datang dari Nabi SAW. Beda. Hilal menurut astronomi, hilal menurut syar'i, itu berbeda. Ya, misalnya kayak gini, ada gerhana. Di negara mana kelihatan? Di Indonesia nggak kelihatan gerhana. Wajib nggak kita sholat? Di negara mana mah ada gerhana? Di negara kita nggak ada gerhana kan? Ada terjadi bisa seperti itu. Kita wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Karena Rasulullah mengatakan fa'idha ra'aitumuhu, apabila kalian melihat gerhana, fasollu, sholatlah kalian. Kalau kalian nggak melihat gerhana, maka kalian nggak perlu sholat. Yang sholat siapa? Mereka yang melihat apa? Gerhana. Ada gerhana matahari pernah di Indonesia hanya cuman berapa persen. Kita dilihat dengan mata kepala nggak kelihatan matahari sedang gerhana. Harus pakai kaca harus pakai kertas film, harus pakai apa baru kelihatan. Oh iya sedikit, nggak bisa kayak gitu. Syariat harus dengan mata. Mata kelihatan, walaupun memang terjadi gerhana, tapi kita nggak lihat. Di belahan bumi sana terjadi nggak gerhana? Terjadi gerhana. Kita lihat nggak? Enggak. Ngapain kita sholat? Nggak ada syariatnya. Ya. Nah misalnya juga nih satu lagi nih ya. Misalnya ada seorang teman, orang ini kita lihat soleh luar biasa. Nggak pernah dia bohong, nggak pernah dusta, ya, nggak pernah bercanda bohong. Dia memang orangnya baik. Terkenal kebaikannya lah. Nggak pernah siapapun mendengar dia berdusta sekalipun sejak kecil. Tiba-tiba dia melihat ada orang berzina. Dia laporin tuh ke pengadilan. Oh, Pak, si A berzina. Saya melihat dengan mata kepala saya. Ya, betul-betul saya melihat berzina. Apa kata pengadilan ini? Mana saksi yang lain? Nggak ada. Saya nggak pernah bohong, Pak. Saya nggak pernah bohong. Dari kecil saya sumpah demi Allah mau 1000 kali pun saya kasih. Ya, saya nggak pernah bohong. Bapak nggak ada saksinya, Pak Ustadz, mungkin ini Ustadz mungkin nih. Pak Ustadz nggak ada saksinya, nggak ada. Saksi yang lain nggak ada, misalnya cuma sendiri aja, nggak ada 4 orang, nggak ada. Buka punggungnya, Pak. Kami akan, kata pengadilan agama, kami akan cambuk Bapak 80 kali cambukan. Dalam Islam. Kita meragukan nggak orang itu bohong? Enggak. Kita nggak meragukan orang itu bohong. Kita meyakini dia benar. Tetapi dalam Islam persaksian harus 4 orang. Ketika ada orang berzina harus bersaksi 4 orang. 3 melihat berzina, 1 cuma cium. Keempat-empatnya didera 80 kali cambukan punggung udah jadi bubur tuh. Seperti itu dalam Islam.
Ada hukum syar'inya ada. Walaupun ada hilal 1 derajat atau 2 derajat, itu bukan hukum syar'i untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Hukum syar'inya ketika itu terlihat apa? Hilal tersebut. Kalau nggak terlihat hilal, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Jelas ini insyaallah? Baik. Dan alhamdulillahnya kita dari sejak dulu pemerintah Indonesia ini selalu menetapkan bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat Islam, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ru'yah ditaruh beberapa titik di Sulawesi, di Pulau Jawa beberapa, di apa namanya? Ada titik poin, ya. Nah, ada satu melihat, maka pemerintah yang ditetapkan pemerintah ya, maka pemerintah menetapkan biasanya jam 7-nya atau pas isyanya mengatakan malam itu adalah Ramadan. Langsung pada isyanya kita tarawehan. Nah, jadi Rasulullah bersabda, "Sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas." Kata Rasulullah SAW, puasalah kalian di hari orang berpuasa. Maksudnya manusia berpuasa di sini maksudnya siapa? Hukumah, yaitu pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan puasa, puasalah kalian dengan mereka. Ya. Dan kalau benar mereka menetapkan bulan Ramadan itu, fa in asabu falakum walahum. Andaikan mereka benar, pahala puasa kalian sempurna dan mereka pun mendapatkan pahala, bahkan pahala rakyat ini pun bisa kembali kepada pemerintah. 200 juta orang yang berpuasa, mereka mendapatkan pahalanya. Pemerintah. Wa in akhtau. Tapi kalau seandainya mereka salah dalam menetapkan bulan Ramadan dengan disengaja, bukan ijtihad. Kalau ijtihad mereka tetap dapat pahala nih. Beda ya. Tapi kalau sengaja salah, harusnya tanggal segini di tanggal lain ini. Ya, kalau seandainya salah, falakum wa alaihim, kata Rasulullah. Sempurna tetap puasa kalian dan dosanya semua mereka yang tanggung. Jadi alhamdulillah, jadi semua syariat itu ada tuntunannya tentunya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini untuk penetapan masuknya bulan Ramadan, kita mengikuti pemerintah kapan mereka menetapkan, dan ini pun diantara bentuk kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ini pilihan aja ya. Baik. Yang ketiga adalah wajib untuk menghadirkan niat sebelum puasa Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sudah disertai dengan niatannya. Misalnya pas Isya ada penetapan dari Kementerian Agama bahwasanya malam itu Ramadan. Kita kan taraweh nih, ya kan sudah disampaikan pada pekan lalu. Jangan sampai ada satu malam pun yang kita bolong untuk sholat taraweh. Nggak sempat kita di masjid, nggak apa-apa di rumah. 3 rakaat pun jadi. 3 rakaat pun jadi. 5 rakaat pun jadi. Ya, hampir mepet-mepet subuh 1 rakaat pun jadi. Jangan sampai kita melewati ada malam Ramadan terluputkan oleh kita terluputkan taraweh. Jangan sampai, karena Rasulullah mengatakan man qoma Ramadan. Siapa yang dia qiyam Ramadan full, bukan 20 hari aja, bukan 25 hari aja, full, ya. Dengan iman dan ihtisab maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Ketika kita sholat taraweh di malam itu ba'dal Isya, ada nggak dalam hati kita berniat, bertujuan, bermaksud? Itu sinonim. Tujuan, niat, niatan saya, maksud saya, tujuan saya, itu sinonim, sama semuanya. Ya. Ada nggak tujuan, maksud, niatan dia untuk berpuasa besok siang? Langsung hati otomatis kan?
Karena malam itu sudah malam Ramadan. Berarti besok siangnya sudah apa? Sudah puasa. Otomatis besok siang saya akan puasa Ramadan. Begitu ya. Inilah kecerdasan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya. Jadi nggak perlu untuk diucapkan, ya, nggak perlu untuk diucapkan. Nah, nawaitu misalnya itu, nawaitu shauma ghadin fardhu syahri ramadhana. Nah, atau dia mengucapkan niat dengan niatan yang lain. Karena memang tidak ada satupun dalil, nggak ada satupun dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengajarkan untuk melafalkan niat. Nggak ada satupun dalil dari Rasulullah untuk melafalkan niat, melafatkan niat, mengucapkan niat. Satupun nggak ada, coba. Tadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada An-Nasai, ada Tirmidzi, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Muwatta Malik, ada Musnad Ahmad, ada Musnad Darimi. Sekian banyak kitab hadis, satupun gak ada hadis, jangankan hadis sahih ya, hadis lemah lah tentang untuk kita mengucapkan niat usolli fardhu dhuhr, nawaitu shauma ghadin. Satupun hadis gak ada. Jangankan hadis sahih, hadis lemah aja gak ada. Ya. Maksudnya apa? Kalau memang itu harus penting, wajib nggak Rasulullah mengajarkannya? Kalau memang melafalkan niat itu rukun misalnya, wajib dalam ibadah, wajib nggak Rasulullah untuk mengajarkannya kepada para sahabat? Sehingga para sahabat mengajarkannya kembali kepada para tabi'in, sehingga para tabi'in mengajarkannya kembali kepada tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita harus ada apa? Sanadnya, orang-orangnya, dan lafadznya dari Nabi SAW. Ini nggak ada. Karena memang Allah kasih kita hati. Ya, Allah tahu isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati seseorang. Ngomongnya mah ikhlas. Kalau hati riya. Ngomongnya mah ini. Kalau hatinya berbeda. Allah tahu isi hati kita. Ya, bisa ibadah apapun gugur semua karena rusaknya apa? Niat. Allah yang tahu. Nah, kita niat kita ini udah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak sekarang ini aja kita udah berniat nih ya. Sudah berniat nih. Kalau seandainya nanti masuk Ramadan, ya, pemerintah menetapkan malam itu adalah Ramadan, siang saya puasa. Udah ada ucapan seperti itu dalam hati kita nih. Baik. Jadi untuk berniat puasa Ramadan wajib, bahkan rukun. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujma' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mengumpulkan niat untuk puasa, siapa yang tidak mengumpulkan niat untuk puasa sampai sebelum fajar Ramadan, fajar hari itu, maka tidak ada pahala puasa untuk dia. Maka hukum niat, hukumnya apa? Wajib. Bahkan rukun. Dari rukun-rukun puasa. Ada orang nggak makan dia untuk niatannya apa? Diet, iya nggak? Dia kan bukan niatannya puasa karena itu perintah dari Allah, imanan wahtisaban, nggak ada. Ada orang puasa 20 jam, puasa 18 jam, kan kayak gitu. Tapi nggak ada niatan itu puasa Ramadan. Ya, nah wajibnya kita untuk puasa Ramadan. Dan walhamdulillah sejak malam itu kita sudah berniat untuk puasa di pagi harinya. Jelas insyaallah? Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi wajib untuk berniat. Apakah satu malam di malam pertama saja atau di setiap malam Ramadan? Ya. Di antara perkara yang tidak kita mampu, di antara ibadah yang tidak kita mampu adalah untuk melafalkan niat setiap kita ibadah. Ini mau istighfar, niat dulu tuh. Saya berniat
mengucapkan astagfirullah lillahi ta'ala. Semua mau bilang astagfirullah lagi, niat lagi, dilafadzkan lagi. Karena itu adalah ibadah. Di antara yang tidak bisa kita mampui. Ya, kita mau mengambil air untuk ayah kita, ibadah nggak nih? Saya berniat mengambil air 1 gelas untuk ayah saya, lillahi ta'ala. Gitu. Kan nggak mampu kita kan? Nggak mampu kita. Pergi ke masjid, setiap langkah kata Rasulullah untuk menggugurkan dosa, 1 langkah yang lain untuk meninggikan derajat. Ya Allah, yang ini saya langkah yang kanan. Untukmu ya Allah, yang kiri. Mau nepi-nepi atau. Ya. Nah intinya mah nggak ada dalilnya untuk melafalkan niat. Bahkan termasuk syariat yang tidak kita mampui untuk melafalkan niat itu. Nah jadi apa? Sudah ada kecerdasan dalam hati kita ini untuk memunculkan niat di setiap malam bulan Ramadan itu sebelum sahurnya, sebelum apa? Sebelum fajarnya itu sudah ada niatan. Memang kecerdasan hati kita seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa cukup nggak di awal bulan saja berniatnya, terus yang selebihnya antum nggak niat gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti setiap malam seseorang berniat untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan sebelum fajar, sejak malamnya, sejak maghribnya. Dia buka puasa nih. Allahu Akbar, dia buka puasa makan. Dia baru di tanggal 5 Ramadan. Besok dia udah berniat malam itu, besok masih akan puasa Ramadan dalam hatinya. Jelas kan begitu kan? Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Jadi wajib untuk ada niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalnya sekarang nih, kita belum makan minum dari subuh. Kita pulang ke rumah, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau gitu saya puasa. Ya, Rasulullah seperti itu. Waktu-waktu duha seperti ini, datang ke rumah, ada sarapan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa. Jadi mulai puasanya Rasulullah itu diniatkan di waktu duha, bukan sebelum fajar. Tadi kan hadisnya, siapa yang tidak mengumpulkan niat untuk puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Tidak ada pahala puasa untuknya. Itu untuk puasa apa? Wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah, maka boleh untuk dia berniat setelah fajar. Mana dalilnya? Tadi Rasulullah SAW baru berniat untuk berpuasa ketika tidak ada sarapan di rumahnya, yaitu di waktu duha. Nah, jelas insya Allah ya. Baik. Kemudian, nih siapa yang wajib untuk puasa? Nih nggak kita bahas dulu. Kita sekarang yang penting-pentingnya dulu, yang akan kita amalkan besok ini. Ya. Kemudian ya, disunnahkan untuk seseorang bersahur. Ya, disunnahkan untuk sahur. Di antara adab siam adalah disunnahkan untuk sahur. Ya. Apa itu sahur? Kalau menurut bahasa Arab. Sahur adalah makanan yang dimakan ketika waktu akhir malam. Waktu akhir malam itu namanya bahasa Arabnya sahar. Perbuatan kita sedang makan itu namanya suhur. Itu bahasa Arab. Ada suhur, ada sahur, ada sahar. Semua itu berbeda maknanya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kita disyariatkan untuk makan sahur bahasa kitanya. Kapan makan sahur itu? Tentunya kan harus ada waktunya, ya enggak? Ya. Tunggu, mana syariatnya dulu. Syariatnya makan sahur mana? Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Berkah itu adalah kebaikan, limpahan kebaikan. Berkah sama dengan limpahan kebaikan. Jadi kebaikannya nggak 1-2. Terus kalau misalnya pernah melihat kolam atau air yang tumpah terus, melimpah terus. Ya. Nah, berkah itu seperti itu. Dia nggak pernah berhenti dan melimpahkan kebaikan terus melimpah ruah kebaikan, itu namanya barokah.
makan sahurlah kalian. Karena pada makan sahur itu ada berkahnya. Banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Ya, jangan disisakan satu tetes air pun, jangan disisakan satu butir nasi pun. Kenapa? Itu berberkah. Berberkahnya bagaimana? Seseorang dengan sebab air minum tersebut, dengan sebab makan sahur tersebut, dia dimudahkan oleh Allah untuk macam banyak, yaitu untuk dia beribadah di hari itu. Ya, untuk dia dipersulit dalam bermaksiat, mau maksiat dia dipersulit oleh Allah. Di antara berkah makan sahur. Ya, untuk baca Quran lebih mudah, untuk dia mau bermaksiat dipersulit, berkah, kebaikan. Kemudian di siang itu dia akan mendapatkan semangat lebih dibanding orang yang tidak makan sahur. Di siang itu dia akan mendapatkan kekuatan lebih dibanding mereka yang tidak makan sahur. Hatinya lebih mudah untuk menerima nasihat, apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Mau hatinya terbuka mendengar, itu berkah sahur. Fa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian taati Rasul, kalian dapat hidayah. Hidayah itu terbuka hati kita untuk menerima ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, mereka di neraka, kenapa di neraka? Kenapa coba orang kafir itu di neraka? Lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu mau mendengar kajian ayat Al-Quran dibacakan, kami mau mendengar tadabbur Al-Quran, atau kami mau berpikir aja tentang Islam ini, kami gak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Karena mereka gak mau dengar. Kan ada orang, yuk kajian, anti. Gak mau banget. Andaikan kami dulu di dunia mau mendengar, mau menghadiri majelis taklimnya Nabi SAW pada saat itu, kami mau berpikir tentang Islam ini, kami gak akan mungkin jadi penghuni neraka. Ya. Jadi orang kalau nggak belajar ilmu agama gimana kira-kira? Tahu nggak dia tentang Allah? Tahu nggak dia tentang Islam? Tahu nggak dia tentang Rasulullah SAW? Siapa yang dia idolakan? Nggak tahu halal dan haram. Mana tauhid, mana syirik. Pakai susuk, pakai jimat. Percaya dukun, ramalan bintang. Pinjol, judol, semua bagi mereka halal tuh. Nggak tabu lagi. Gadai, apa namanya, gede-gede. Tulisan kan? Gadai gitu tulisannya teh. Ya. Itu apa itu dalam Islam tuh ngajak perang sama Allah itu. Karena nggak pernah mendengar. Karena nggak mau tahu. Kaum muslimin yang melihat itu pun biasa aja. Apakah mereka melihat, oh itu nggak malu karena kayak gitu. Orang yang berbuat riba sekarang ini, mereka lebih tidak malu daripada berbuat zina. Ya. Pinjol. Pinjol. Di mana tuh? Di media-media tawaran-tawaran. Itu ngajak perang sama Allah. Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Kumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau mendengar. Dan karena tidak mau berpikir. Coba kalau baca Quran, baca terjemahannya. Oh ternyata ini teh haram, ini teh haram, ini teh halal. Kita baru tahu jelas perkara halal dan haram kalau kita baca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, baik. Banyak lagi. Baik. Kemudian, ya, di antara berkah sahur, Rasulullah SAW berkata, "Fasl ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasanya kita orang Islam, kata Rasulullah, dengan puasanya ahlul kitab, Kristen sama Yahudi, adalah makan sahur. Mereka nggak makan sahur, kita makan sahur. Ya, kita makan sahur. Untuk kita menyelisihi mereka orang Yahudi, itu berpahala. Berpahala, ya kan? Kalau enggak, untuk apa Rasulullah bilang kayak gini nih? Ya enggak? Maksudnya selisihi orang Yahudi, selisihi orang Nasrani dengan kalian makan sahur dalam ibadah kalian. Mereka mah enggak. Ya, nah di antaranya juga misalnya u'ful liha wa juzuz syawarib khaliful majus, kata Rasulullah SAW. Biarkan janggut memanjang.
Biarkan janggut memanjang, nggak usah diotak-atik, kata Rasulullah SAW. Ufu al-liha wa juzzu syawarib, dan cukur kumis. Selisihilah orang majusi, kata Rasulullah, selisihilah orang tadi orang majusi, dalam riwayat selisihilah orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ketika seseorang dia menyelisihi mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Sahur diantaranya nih, jelas nih ya. Sahur diantara kita makan sahur saja udah mendapatkan pahala karena kita selain kita menaati Rasulullah SAW, kita berbeda ibadah puasanya kita ini dengan ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani ketika puasa. Mereka nggak makan sahur, kita makan sahur. Kemudian ya, boleh untuk sahber, tongwe, bukber. Biasanya kan bukber tuh, ya enggak, buka bersama. Rasulullah SAW yang datang beberapa dalil, beliau sahber, ya, sahur bareng. Ya, di sini Anirbat ibn Sariyah da'ani Rasulullah SAW ila suhur fi Ramadan, faqala halumma ila ghadatin bareng. Rasulullah SAW mengundangku untuk makan sahur bareng. Ya, kemudian Rasulullah di dalam Ramadan, kemudian Rasulullah bilang, ayo kita makan sahur, kita makan makanan yang berberkah. Jadi ingat ya, makan sahur itu apa? Berberkah. Baik. Kemudian dengan apa seseorang dikatakan makan sahur? Malas. Ada sebagian orang kan malas makan sahur, ya enggak? Malas, dihudangkan hese. Ya. Makan sahur, malas, apalagi suruh makan tuh, malas. Ya, kapan seseorang dikatakan dia sudah makan sahur, dapat berkah makan sahur? Rasulullah SAW bersabda, coba sampai sedetail ininya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Ya, maksudnya semua tuntunan syariat itu, semua ibadah yang kita lakukan itu harus ada sumbernya. Kita nggak perlu hafal hadis-hadis yang disampaikan tadi, nggak perlu hafal. Cukup dengar sekali, tahu ada hadisnya, kita nggak lagi taklid dalam beribadah. Oh, itu tuntunan syariatnya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu walau bijar'atin min ma. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, walaupun hanya dengan seteguk air. Malas bangun, cuma minum seteguk air, udah selesai. Dia sudah mendapatkan pahala sahur. Sudah menjadi berkah juga untuk dia. Jelas ini? Tapi namanya itu udah seteguk air, artinya mun ayam soto, mun ayam ya apalah yang segar-segar, ya enggak? Apa sih makan sahur yang terbaik? Sampai makan sahur makanannya pun Rasulullah sebutin tuh. Makanan sahur terbaik. Kata Rasulullah SAW. Nikmat sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur ya makanan. Tadi Anda bilang kan ada suhur, ada sahur, ada sahar. Sahar itu waktu. Sahar itu waktu, akhir malam namanya. Akhir malam itu namanya sahar. Kalau makanan yang dimakan di akhir malam itu namanya, makanannya itu sahur. Perbuatan makannya itu suhur. Nah, kata Rasulullah di sini, nikmat sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan, ya rahmukallah, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adalah kurma. Ya, kita mau makan pakai mie gitunya, selesai tetap kurma satu atau ya. Untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan pahala lebih. Orang puasa sahurnya ada yang makan kurma, ada yang enggak. Yang lebih besar pahalanya yang makan kurma walaupun satu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keutamaan hadis ini. Nikmat sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur seorang mukmin itu adalah sebaik-baik sahur ya. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma, kata Rasulullah SAW. Ya, nah pahalanya lebih. Nah, sekarang kapan waktunya? Sampai kapan kita boleh makan sahur? Ada imsak, ya enggak? Imsak juga bermacam-macam di negeri kita nih. Macam-macam, rame, luar biasa. Ya, biasanya 10 menit sebelum azan.
biasanya 10 menit sebelum adzan. Imsak. Arti imsak teh tahan gitu. Tahan. Udah, sikat gigi lagi, ya sikat gigi, siap-siap sholat ke masjid. Itu mungkin maksud tujuannya baik di situ, bisa jadi tujuannya. Ya, untuk mengingatkan 10 menit lagi apa? Adzan subuh. Jadi udah beres, kalau yang belum minum cepat. Yang belum sikat gigi, yang belum wudu ke masjid. Nah, gitu. Cuman itu memang nggak ada, ya. Maksudnya mengumandangkan imsak itu tidak ada ajarannya di Rasulullah SAW. Bahkan sampai seakan-akan kalau sudah imsak itu nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, ya. Seakan-akan ada yang seperti itu, gitu, ya. Padahal Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan minumlah kalian sampai jelas cahaya fajar untuk kalian. Ya. Makan minumlah kalian sampai jelas cahaya fajar, sampai jelas mana tali putih dari tali hitam dari fajar, ya. Maksudnya adalah jelas cahaya fajar di timur, ya. Kalau kita lihat waktu subuh, ya, ini udah gelap nih. Ini masih gelap malam, langit itu masih gelap malam. Nah, di situ kayak ada tali melintang di timur, tali melintang berwarna putih, sampai jelas bagi kalian cahaya putih dari cahaya malam itulah fajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah, ya. Tapi kalau kita mah mau jam 3 jelas satu cahaya putih, cahaya malam, cahaya lampuan mah. Caang, bukan itu maksudnya, tapi cahaya fajar yang di ufuk timur, ya. Bagaimana dengan hadis? Ya, bagaimana dengan seseorang ini baru mau selesai, udah selesai makan, mau minum, adzan subuh dikumandangkan. Jadi kapan adzan subuh itu? Ketika cahaya fajar sudah muncul, baru cahaya adzan fajar dikumandangkan. Nah, bagaimana kalau seandainya gelas masih di tangan, belum sempat minum, udah selesai makan, belum sempat minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Bagaimana Bang Felis? Jadi diselesaikan, walaupun sudah terbit cahaya fajar. Nah, ada hadisnya Bang Felis. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara azan dikumandangkan subuh, wal ina ala yadihi, dan cawan gelas ada di tangannya, fala yad'hu, jangan dia letakkan sampai dia tunaikan hajatnya. Minum sok, selesaikan. Di dia soto kene, ya, di dia gelas kumaha tah. Jangan diletakkan sampai dia apa? Habiskan. Hadis ini dihasankan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Tapi wallahu alam, kalau ana sendiri lebih cenderung pada pendapat ulama dulu. Ya, ulama tuh tahun 200-an atau 180-an Hijriah. Mereka yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Hadis ini dhaif. Enggak bisa dijadikan acuan, sumber hukum. Jadi mana dong sumber hukumnya? Cukup ayat Al-Quran tadi, 187. Surat Al-Baqarah. Makan minumlah kalian sampai terbit cahaya fajar. Adzan dikumandangkan, makanan yang masih ada di mulut keluarin. Minuman yang masih ada di mulut keluarin. Mau minum, nggak usah, letakkan aja. Nggak jadi. Karena sudah habis waktunya. Allah dengan tegas dan jelas mengatakan makan minum kalian sampai fajar. Jelas berarti kan? Ya. Nah ini dalilnya. Kita nggak boleh makan lagi setelah adzan subuh dikumandangkan. Ya.
bukan nunggu adzan subuh beres, bukan. Tapi alhamdulillah ya kalau ya gitulah, masya Allah tadi ada sebagian udah imsak mau udah nggak ada yang makan kan, ya tong adzan imsaknya udah nggak ada yang makan. Dan disunahkan untuk sahur itu diakhirkan, bukan jam 1 sahur teh. Jam 2 sahur teh, itu mah makan akhir malam. Itu makan malam kedua, dari maghrib udah makan, isya makan dari pulang tarawehan, jam 1 makan deh, ya. Itu mah masih makan malam terhitungnya, ya. Tetapi yang namanya makan sahur itu makan di akhir malam, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ma'syarul anbiya umirna bi ta'khiri suhurina wa ta'jili fitrina." Kami para nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Kapan itu? Akhir makan sahur itu kapan? Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, hadis Bukhari dan Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sahbar tadi yang bilang sahur bersama. Kalau tadi dengan Irbad ibn Sariyah, ini dengan Zaid ibn Thabit. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid ibn Thabit, ya, berapa jarak antara sahur kalian dengan azan? Seperti itu. Ya. Berapa jarak antara sahur kalian dengan azan? Nah. Ya. Kam bainal adzani was suhur? Berapa jarak antara azan dan sahurnya? Kata Zaid bin Thabit, qadar khamsina ayat. Sekira orang baca Quran 50 ayat. 30 ayat itu 1 lembar setengah kurang lebih. 50 ayat berarti 2 lembar setengah. 2 lembar, ini kalau bisa jawab dapat hadiah ya. Ini masih berlaku hadiah ya kan insyaallah ya. Ini dapat hadiah nih. 2 lembar setengah teh berapa juz? Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan akang-akang yang mau jawab. 2 lembar setengah itu berapa juz? Wah, ibu dapat pahala, dapat hadiah ibu. Benar ibu tadi jawabnya atau karena yang salah dengar ya? Berapa bu? Benar berarti. 2 lembar setengah itu berapa juz? 1/4 juz. 1 juz, ya sekarang ini tertulis 1 juz itu di Quran manapun itu 10 lembar. Ya, 10 lembar. Berarti 2,5 lembar berarti 1/4 juz. Ya. Kalau 1 juz berapa lama dibaca? Terus baca 1 juz. Saya mah sebulanan. Wah, enggak. Maksudnya kalau dia baca terus gitu. 1 juz berapa waktunya? Berapa menit atau berapa jam? Kurang lebih 1 jam kan? 1 jam kurang lebih. Berarti 1/4 juz seberapa menit? 1/4 jam. Ya, kalau menurut zahir hadis ini 1/4 jam kurang lebih ya, kurang lebih kita nggak memastikan 1/4 jam. 1/4 jam kurang lebih antara sahurnya Rasulullah itu dengan apa? Dengan azan. Ya, tereh imsak, tereh baru kita makan tuh. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, antara selesai sahurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sholat itu 50 ayat. Ya, antara selesainya sahur Rasulullah SAW dengan sholat itu 50, ya berarti bisa jadi kalau dengan ini berarti sebelum adzan udah selesai Rasulullah SAW 5 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya sudah selesai Rasulullah SAW untuk makan sahurnya, begitu ya. Jadi ada persiapan, ya persiapan tadi untuk sholat, wudunya dan yang lainnya. Nah jadi mepet-mepet lah kalau nggak setengah jam sebelum subuh itu waktu sahur terbaik intinya ya.
Jangan, misal sekarang jam berapa nih? Subuh setengah 4, setengah 5 ya. Setengah 5 lebih. Nah kita mungkin sahurnya jam 4. Sahur jam 4, cukup lah ya. Cukup, minum cukup, ya. Persiapan ini itu cukup insya Allah. Nah kemudian yang berikutnya adalah, ini fikihnya dulu ya. Kita nggak anak pilih-pilih ini. Nah yang berikutnya adalah ta'jilul fitr, yaitu berbuka puasa. Kapan berbuka puasa? Ya enggak? Ya pas maghrib paling enggaknya gitu kan? Ya kita tahu mana dalilnya. Buka puasa itu pas maghrib. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adbaran nahar, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Apabila muncul gelap malam dari sini, dari timur. Tadi Anda bilang cahaya putih melintang di timur. Itu kalau terbit fajar. Tapi kalau maghrib ini semua masih siang nih, masih berang-caang kene. Kalau di timur itu sudah apa? Muncul gelap malam. Ketika matahari di ufuk barat itu sudah terbenam lingkaran matahari semuanya, otomatis gelap malam itu rata muncul naik ke atas. Seperti itu. Nanti lihat aja Kak, kadang-kadang ya. Kapan-kapan bisa ngelihat timur. Nah kalau sering Anda sampaikan kan di pesantren di Gunung Manglayang, ya kita ngelihat timur tuh. Jadi kita ngelihat matahari, cahaya fajar, waktu subuh kita melihat gelap malam muncul, maghrib itu jelas karena kita melihatnya timur. Ya kata Rasulullah SAW, apabila jadi waktu maghrib itu bisa dilihat dari dua tempat. Yang pertama, gelap malam muncul di timur atau terbenamnya lingkaran matahari di barat. Kata Rasulullah, faqad aftara shaim. Maka berbukalah orang yang berpuasa. Duduk-duduk di pinggir laut di Pelabuhan Ratu. Lihat matahari turun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, sampai lingkarannya aja ya, bukan cahayanya. Lingkarannya aja itu masuk ke, kan biasanya kan kalau sunset kan bulat kita lihat ya. Enggak pecah gitu. Kita lihat masuk, langsung makan, langsung minum. Bismillah. Enggak perlu nunggu azan. Patokannya bukan azan maghrib. Patokannya terbenamnya apa tadi? Matahari. Rasulullah mengatakan, apabila gelap malam sudah muncul dari timur dan terbenam matahari dari barat, maka berbukalah orang yang berpuasa. Jelas ini? Muadzin lagi atuh, gorengan heula, es campur, ya, karak adan, ini di imah nungguan. Ya. Kita di Pelabuhan Ratu misalnya ngelihat, udah jelas tuh. Matahari udah terbenam, jelas terbenamnya. Coba. Dan seringnya ya kita lihat itu, ketika muncul gelap malam itu di timur, itu adzan belum dikumandangkan. Jadi kalau untuk adzan maghrib itu sedikit terlambat. Biasanya, tapi jangan tiru. Maksudnya harus dilihat betul. Ya. Biasanya kalau ini, apa namanya nih? Jadwal-jadwal ini, itu lebih lambat maghribnya, lebih cepat subuhnya. Kalau kita lihat orang udah azan, cahaya fajar belum ada tuh. Ya, beres semuanya azan baru cahaya fajar muncul. Jadi kami azan setelah semuanya beres azan, baru azan. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi kapan berbuka? Ketika matahari terbenam atau muncul gelap malam dari timur, ya. Tapi kalau amannya mah ya ketika dikumandangkan azan maghrib, biar nanti yang nanggung muadzinnya, ya, yang nanggung muadzinnya, benar salahnya benar, muadzin itu dia berat, makanya pahalanya pun besar di akhirat, pahalanya sangat besar di akhirat, ya.
Banyak yang bersaksi, semua manusia, jin, binatang, rerumputan, tumbuhan, serangga, hewan, semuanya bersaksi, ya Allah, fulan dia mengumandangkan Allahu Akbar, kami dengar ya Allah. Kita butuh penguat di akhirat itu, butuh saksi. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya bisa diundi yang mengumandangkan azan dengan yang sholat di shaf pertama, maka mereka akan mengundi. Ya coba Anda contohkan kayak gini. Yang mengumandangkan azan nanti zuhur, kengeng Fortuner. Ya. Kira-kira bakal pasea mau. Pipaseaeun mau. Pipaseaeun kan? Kecuali ya udahlah kita kan semua nih mau gratis dikasih jeung BPKB na bawa UI. Ya. Kira-kira bakal berkelahi enggak orang? Berkelahi orang. Kata Rasulullah dengan diundi, udah diundi. Diundi namanya masukin, kocok, keluar nama, dia yang mengumandangkan azan. Karena saking besarnya pahala. Gak ada bandingannya mobil itu dengan pahala yang Allah persiapkan untuk mereka yang mengumandangkan azan sekalipun satu kali. Dan yang sholat di shaf pertama, kata Rasulullah SAW. Berebut orang, mangga tipayun. Gak ada tipayun, kita duluan. Ya, seperti itu. La ithara fil qurubat, tidak mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Gak ada. Kita dengan orang tua kita saja berlomba untuk kebaikan itu. Shaf pertama ini. Ya, bukan kecil pahalanya itu. Ya, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Tadi waktunya ya. Nah, jadi waktu buka puasa adalah ketika terbenam matahari dan muncul gelap malam dari timur. Kemudian disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kewelah isya kuat keneh. Enggak kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, ya la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitr. Manusia terus mereka berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Belum azan, tapi kan kita udah jelas tuh ngelihat matahari terbenam. Udah makan aja. Enggak ragu, jangan ragu. Jadi antum jadi apa? Kita ini beribadah dengan ilmu, jelas ini. Ini pasti enggak? Hadis Nabi udah pasti ini. Ya. Nah, matahari udah terbenam, kita nunggu belum azan juga. Enggak usah ragu, makan aja pasti. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari 1954, Muslim 1100 nomor hadisnya. Dan dua kitab ini tidak diragukan lagi kesahihannya, semuanya sahih, semuanya tidak ada yang dhaif. Ya, baik. Nah, la yazaluna bi khair ma'ajalul fitr. Manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda. Ayo berbuka, ya. Nah, tapi untuk menyegerakan pisan, ya, can ge terbenam matahari geus berbuka. Nah, seperti itu batal puasanya. Nah, kemudian dengan apa berbuka? Makanan apa yang paling cocok untuk kita pakai berbuka? Kolak, bala-bala, gehu, atau kita baca hadisnya ya. Yusannu ayyuftir, disunnahkan seseorang untuk berbuka ala rutobat, dengan rutobat. Rutobat. Dengan rutobat qabla yusolil maghrib, sebelum dia sholat maghrib. Ya, kalau enggak ada tamarot katanya. Kalau enggak ada juga cenah. Jadi 3. Kalau enggak rutobat, tamarot, atau ya, kita baca hadisnya. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat qabla yusolli. Rasulullah SAW beliau berbuka dengan beberapa butir rutob sebelum sholat maghrib. Apa itu rutob? Kurma yang masih lembut, masih basah dia. Kalau kurma-kurma sekarang kan udah padat ya. Padat, nah itu bukan itu rutob itu. Rutob itu masih lembut dia. Selembut duren. Dan dia pun nggak bisa lama di tempat ini, harus di kulkas.
Harus di freezer. Kalau nggak di freezer, busuk, asam dia. Ya. Nah, jadi proses ya kurma itu setelah panas jadi rutop, lembut, dipanasin lagi oleh cuaca itu 45 derajat, baru mengeras, jadilah kurma. Ya, kurma itu hasil akhir setelah jadi apa? Setelah rutop. Nah, kalau ada rutop, makan rutop. Ya, nggak ada rutop, maka dengan tamarot. Tamarot itu apa? Kurma. Beberapa butir kurma. Kalau nggak ada kurma, baru beberapa teguk air. Ya, ini untuk buka puasa. Jadi ada bala-bala, ada kurma. Mau kita lebih besar pahala puasanya dengan kita berbuka pertama kali dengan kurma dulu. Ya. Tahan nafsu, bala-bala tetap menu wajib itu namanya. Masya Allah itu. Ya, tapi biasanya sih kalah korma sama korma, bala-bala mah nomor hiji. Kamu dicengkekan banyak. Intinya berbuka puasa dengan kurma itu lebih besar pahalanya daripada berbuka puasa dengan makanan-makanan lain. Tapi kalau bisa tadi ya rutop. Kalau ada rutop. Kalau nggak ada tamur kurma. Kalau nggak ada baru minum air dulu baru yang lain. Kemudian apa doanya? Apa doa makan buka puasa? Macam-macam ada. Ya Allahumma laka sumtu, Allah alam itu sanadnya ya. Kemudian dhahabal dhama wa babtalatil uruqu wa thabatal ajal insyaallah, ada sanadnya sahih. Cuman ana lebih cenderung bahwasanya ini bukan doa ini. Ya. Ini pernyataan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau makan, setelah beliau berbuka puasa, hilang dahaga. Berarti hilang dahaga itu apa? Udah minum dong. Ini fiil madhi, ini fiil madhi itu past tense. Berarti dhahabadz dhama'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruqu, dan telah teraliri urat-urat. Wasabatal ajr insyaallah. Ya, andaikan diizinkan oleh Allah, maka pahala kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kan nggak boleh berdoa dengan kalimat insyaallah kan? Harus pasti kita dalam berdoa. Jadi ini hanya pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan doa. Wallahu alam. Anda ikut pendapat Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan bahwa ini bukan doa. Ya, jadi cukup dengan seorang mengucapkan Bismillah sebelum buka puasanya. Nah, ini masih ada waktu sedikit lagi, ya, untuk detail seperti misalnya orang yang sakit, musafir, wanita hamil, menyusui, kemudian sholat taraweh, ya fikih-fikihnya, waktunya kapan, ya nggak sempat kita bahas. Yang jelas untuk puasanya aja dulu. Ini yang akan kita lakukan ya, insya Allah ya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin yang darurat yang ditanyakan. Silakan. Karena insya Allah nanti akan terbahas juga semuanya. Waalaikumsalam, silakan. Baik, barakallahu fikum. Nah, apa hukum seorang wanita yang sedang haid masuk ke masjid? Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil selendang beliau di dalam masjid. Kata Aisyah, aku sedang haid ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna haidotaki laysat fi yadik. Darah haidmu itu bukan di tanganmu. Maksudnya kok nggak? Maksudnya nggak. Masuk masjid, ambil aja selendang itu. Maksudnya nggak mengotori masjid. Engkau tuh tidak akan mengotori masjid. Jadi kalau seandainya wanita yang sedang haid, dia masuk masjid akan mengotori masjid dengan darah haidnya, ini hukumnya haram. Akan mungkin tercecer darah haidnya di masjid, maka hukum dia masuk ke masjid, hukumnya apa? Haram. Ya, tapi wallahu alam, kalau sekarang kan ada mungkin penahan itu, jadi tidak akan dia
mengotori masjid dengan darah haidnya, Allah alam, ana lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan. Walaupun ada pendapat ulama yang tidak membolehkan. Intinya selama tidak akan mengotori masjid dengan darah haidnya, ya tertahan. Ya seperti ucapan Nabi tadi, Aisyah masuk masjid, ya Aisyah masuk masjid, tetapi tadi, ya kata Rasulullah SAW, inna haidhataki laysa fi yadik, yaitu darah haid itu bukan di tanganmu sehingga aku akan mengotori masjid. Ya, kemudian juga hukum wanita yang itikaf di dalam masjid itu hukum asalnya memang mereka boleh, dan mereka pun tidak ada Rasulullah SAW melarang kalau yang wanita yang haid nggak boleh itikaf di masjid. Yang jelas jangan sampai mengotori masjid dengan darah haidnya. Wallahu a'lam. Nah, jangan sampai huruf Quran tersentuh. Jadi membalikkan lembaran Al-Quran itu di ujungnya, di ujung kertasnya. Jangan sampai huruf-huruf Quran itu tersentuh oleh orang yang haid atau junub sekalipun. Laki-laki junub, wanita junub, atau perempuan haid atau nifas, 40 hari wanita nifas, nggak baca Quran. Tetap baca Quran, yang tidak boleh menyentuh huruf Quran. Ya. Membaca Quran boleh. Yang nggak boleh adalah menyentuh huruf Al-Quran. Nggak najis wanita yang haid dan ini nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Yang terlarang adalah menyentuh huruf Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Silakan. Ada yang lain lagi? Nggak apa-apa. Nah. Waalaikumsalam. Nah, apakah boleh ziarah kubur untuk mengingat kematian, mengingat kampung, mudik? Ya, kita bakal mudik, ya nggak? Mudik kita adalah kampung akhirat kita. Tujuan seseorang ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Karena orang dulu kalau ziarah kubur, sujud-sujud di kuburan, doa-doa di kuburan, maksudnya meminta rizki, anak, jabatan ke kuburan. Makanya Rasulullah dulu di awal-awal Islam melarang. Tapi sekarang ziarahilah, kata Rasulullah. Orang Islam udah ngerti, yang namanya orang Islam itu nggak ada yang menyembah kuburan, nggak ada yang sujud di kuburan, nggak ada yang sholat di kuburan, ya nggak ada yang berdoa ke kuburan, istighosah di kuburan. Itu bukan orang Islam, itu orang musyrik namanya. Ya, ziarahilah. Karena itu mengingatkan kalian pada kematian, kata Rasulullah. Ya, jadi tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian dalam keadaan wanita sedang haid pada saat itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nah, silakan. Iya, silakan Bang Aris. Kalau misalnya lagi kita berpuasa Ramadan terus kan kerja atau safar lah misalnya, tapi kita yakin kita kuat sebenarnya, karena mungkin walaupun agak berat mungkin dibandingin hari sebelumnya, tapi kita yakin wah ini kita sanggup gitu meneruskan gitu, nggak masalah saja. Atau Safar. Safar atau lagi kerja misalnya, lagi bekerja. Kerja, dia mukim berarti. Oke, maksudnya itu kondisi yang berbeda Ustaz. Gimana? Pertanyaannya gimana? Coba panggil lagi. Kondisinya itu lagi berpuasa, tapi lagi kerja. Kerjanya ini berat misalnya. Tapi dia yakin kuat, bisa kuat. Atau misalnya lagi safarnya jauh mungkin. Iya. Mau mudik, tapi dia yakin, insya Allah nih kuat gitu. Oke, sebenarnya nanti malam itu kita bahas nanti Bang Felis. Oh, iya. Boleh. Pertanyaannya, boleh nggak seorang musafir berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Pertanyaannya seperti itu. Kalau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, udah jelas itu ayatnya. Ya, boleh nggak berpuasa? Kan gitu? Jawabannya boleh. Kalau tidak akan memadaratkan dia. Tapi kalau akan memadaratkan dia sampai pingsan, sampai tepar, sampai kata Rasulullah SAW, laisa minal bir asyamu fi safar. Bukan termasuk dari suatu kebaikan seorang berpuasa ketika safar. Kalau dia sampai pingsan, nanti ada hadisnya sampaikan, ada orang pingsan-pingsan ya di zaman Nabi SAW.
Ada juga yang lemas-lemas nih ketika safar dengan Nabi SAW. Yang puasa duduk-duduk aja lemes. Yang nggak puasa pasang tenda, nyiapin makanan, nyiapin ini. Kata Rasulullah, zahabal muftiruna al-yawma bil ujur. Yang nggak puasa hari ini pahalanya jauh lebih banyak daripada yang puasa. Jadi kalau kerja, dia nggak musafir, ya kalau nggak musafir, ya dia memang harus puasa. Kecuali, udah bahas kan kalau kesana? Belum ya? Belum bahas ya? Udah kan? Ya kecuali, udah dibahas Bang Faris ini. Kecuali dia memang mendapatkan rasa haus yang sangat, lapar yang sangat, dan dikhawatirkan dia akan sakit, baru boleh. Kayak orang pekerja kan luar biasa ya, pinggir-pinggir jalan yang apa namanya, yang gali-gali, kemudian narik-narik. Oh, itu kan luar biasa itu tenaganya itu. Ya, nah kalau misalnya di titik di mana dia akan khawatir sakit karena tetap puasa, boleh dia berbuka. Baik. Nah, silakan, masih ada yang lain? Ya, ya, Wabian. Misalnya kita di negara kafir yang nggak kedengeran azan, yang tidak ada azan. Nah, tahu kapan timur tuh kelihatan gelapnya, kita nggak tahu mau apanya, kita lihat aplikasi Ustaz. Itu boleh nggak? Terus berlaku nggak kalau kita di Indonesia nih, yang jelas negara Islam, kita apa ya, patokannya lihat dari aplikasi handphone. Kita lagi di dalam ruangan, ada anggap aja kita di bawah, di atas gedung-gedung, kita nggak ngeliat itu Ustaz. Kita nggak harus berazan, tapi lihat dari aplikasi, boleh nggak? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Nah ini, Masya Allah pertanyaannya. Masalahnya, aplikasi itu berbeda-beda. Nggak sama. Ya, coba jadwal ini, itu nggak ada yang sama. Ada yang dari Kemenak, ada yang dari ormas ini, ada yang dari kelompok ini, ada yang dari golongan ini. Itu nggak ada yang sama. Nah aplikasi ini ngambilin dari mana nih? Kita lihat di Google aja misalnya ya, Google. Sekarang jam berapa nih? 15 lebih 10 asar ya. 15 lebih 10. Itu kalau di Google, itu biasanya 15 lebih 7. Coba sekarang asar hari ini. Tuh kan, 15.6. Ini berapa ini? 15.10. Abu Abian yang di Google 15.6. Udah makan duluan. Adzan belum. Nah jadi nggak bisa. Anda nggak akan mengatakan yang benar adalah di masjid ini. Yang benar adalah aplikasi ini. Nggak mungkin. Karena Rasulullah mengatakan idza aqbala lailu min hauna wa adbaran nahara min hauna faqad aftara shaim. Yang jadi patokan benar itu adalah kalau muncul gelap malam dari sana atau terbenam matahari dari timur, maka berbukalah orang yang berpuasa. Kita nggak lihat, patokan kita adalah azan. Dia yang nanggung, muadzin itu yang nanggung apa? Puasa kita. Ya, misalnya di tempat kita tinggal itu baru ada azan dikumandangkan nih. Ada azan dikumandangkan. Nah, berarti dia yang nanggung tuh. Dia yang nanggung. Kemudian atau di negara, kan kalau di Indonesia mah banyak. Kalau di negara kafir gimana? Belum tentu ada azan kan? Ya mau dengar-dengar pun nggak ada azan sebulan belum puasa teh. Ya. Nggak ada azan negeri kafir namanya juga. Ya. Nah, di sini mana yang mungkin paling akurat bagi dia. Dia berijtihad. Mana yang paling akurat bagi dia. Kalau di sini Anda nggak tahu mana yang paling akurat nih, soalnya di Google yang sini, ya di ini sini, itu masjid lain beda lagi tuh, coba. Di masjid lain beda lagi itu. Aplikasi beda lagi. Nah, jadi jangan jadi patokannya. Misalnya sedang di jalan, sedang ngumpul keluarga, oh adzan makan, jangan. Dengar adzan kampung, dengan adzan masjid yang ada sekitar. Dia yang tanggung jawab tuh. Aplikasi sana tanggung jawab ya. Kayak gitu. Ya. Wallahu a'lam gitu, Bapak. Allah a'lam. Nah, silakan, ada yang lain? Baik. Enggak ada ya? Kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.